Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Nur Afiatika dari Program Studi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah pemanfaatan limbah panas menjadi pembangkit listrik. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Kapita Selekta yang telah membimbing kami sehingga kami dapat menyusun video presentasi ini dengan baik. Selanjutnya, latar belakang. Isu lingkungan saat ini menjadi perhatian banyak kalangan, terutama limbah yang dihasilkan oleh industri-industri besar yang memproduksi makanan dan minuman maupun tekstil. Limbah yang dihasilkan berupa gas, yaitu limbah panas, yang dibuang langsung ke lingkungan sehingga memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Salah satu solusi yang dapat diberikan yaitu memanfaatkan limbah panas menjadi pembangkit listrik. Sebelum diaplikasikan, suhu dari sumber panas perlu diketahui sehingga mempermudah pemanfaatannya. Salah satunya dengan pembangkit listrik termoelektrik. Selanjutnya, rumusan masalah. Pertama, bagaimana mengidentifikasi suhu optimal dari panas laten sistem penyimpanan energi panas. Kedua, bagaimana model sistem yang digunakan. Ketiga, apa teori dasar dari termoelektrik. Keempat, apa komposisi dan spesifikasi pembangkit listrik termoelektrik. Kelima, bagaimana kinerja pembangkit listrik termoelektrik. Keenam, apa saja bahan termoelektrik untuk tenaga generator. Ketujuh, bagaimana pengaplikasian pembangkit listrik termoelektrik. Lanjut pada pembahasan pertama, yaitu mengidentifikasi suhu optimal dari panas laten sistem penyimpanan energi panas. Teknologi Waste Heat Recovery atau WHR memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Namun terdapat masalah pada seputar WHR, yaitu sumber limbah panas yang bervariasi dan selang-seling di alam, temperatur yang berbeda-beda, laju aliran massa, bahkan komposisi pembawa fluida limbah panas. Karena itu perlu dilakukan penyelidikan sistematis terhadap unit pembangkit listrik WHR dengan penyimpanan energi panas atau TES untuk mengidentifikasi karakteristik optimal dari sistem, yaitu suhu TES optimal. Pembahasan kedua yaitu model sistem. Pertama, model mesin panas untuk sumber panas yang masuk akal. Efisiensi Novikov atau Curzon-Aldon didefinisikan dengan persamaan sebagai berikut. Daya total yang dapat dihasilkan untuk perubahan tertentu pada suhu sumber panas dirumuskan sebagai berikut. Perubahan suhu heatsink DTC dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Pada persamaan 1-3, menghasilkan perkiraan daya keluaran dan mesin kalor berdasarkan sumber panas masuk dan keluar sumber panas, THI dan THO suhu heatsink, TCI, dan rasio kapasitas panas. Kedua yaitu model mesin kalor untuk sumber panas laten. Untuk sistem ini, keluaran yang diberikan pada persamaan berikut. Yang ketiga yaitu penyimpanan energi panas laten. Untuk sistem HETES, besarnya kalor yang diserap oleh TES dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Laju perpindahan panas ke mesin kalor dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Total energi yang dihasilkan dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. Kinerja sistem HETES dapat dievaluasi dengan menormalkan produksi energi total dengan energi yang bisa dihasilkan secara teoritis, yaitu E dibagi dengan E max. Pembahasan ketiga yaitu teori dasar termoelektrik pembangkit listrik. Termoelektrik didasarkan pada fenomena yang disebut efek Seebeck, ditemukan oleh Thomas Seebeck pada tahun 1821 ketika perbedaan suhu terjadi antara persimpangan panas dan dingin dari dua bahan yang berbeda, yaitu logam dan semikonduktor. Tegangan yang dibangkitkan yaitu tegangan Seebeck. Pembahasan keempat yaitu komposisi dan spesifikasi pembangkit listrik termoelektrik. Pada slide ini ditunjukkan gambar 1 yaitu
diagram sistematik yang menunjukkan komponen dan susunan generator listrik termoelektrik satu tahap. Pada gambar ini terdiri dari dua buah plat keramik atau substrat yang berfungsi sebagai fondasi, memberikan integritas mekanis dan kelistrikan isolasi tipe N dan tipe P termoelemen semikonduktor. Pembahasan kelima yaitu kinerja termoelektrik pembangkit listrik. Kinerja bahan termoelektrik bisa dinyatakan pada rumus sebagai berikut, di mana Z adalah figure of merit material termoelektrik dan alpha adalah koefisien Seebeck yang diberikan oleh rumus sebagai berikut. Figure of merit dapat dibuat tanpa dimensi dengan mengalihkan oleh T atau suhu absolut rata-rata plat panas dan dingin dari modul termoelektrik K, yaitu sebagai rumus di bawah ini. Pembahasan ke-6 yaitu bahan termoelektrik untuk tenaga generator. Yang pertama yaitu material termoelektrik konvensional. Rowe mengatakan bahan termoelektrik mapan real dibagi menjadi 3 pengelompokan berdasarkan suhu operasi, yaitu 450 Kelvin, 850 Kelvin, dan 1300 Kelvin. Kedua yaitu bahan dan modul termoelektrik baru konfigurasi. Yadav dan kawan-kawan mengusulkan dan mendemonstrasikan penggunaan generator listrik termoelektrik yang fleksibel dan hemat biaya berdasarkan termoelektrik film tipis pada substrat serat fleksibel seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. Gambar 2 terdiri dari bagian A, yaitu diagram sistematik termoelektrik film tipis bergaris serat yang dibuat dengan penguapan panas partikel dan perak. B. Skema serta dengan film tipis yang diendapkan di satu sisi, dan C. Skema pengatur eksperimental untuk menerapkan suhu perbedaan dan mengukur tegangan rangkaian terbuka induksi. Pembahasan ke-7 yaitu aplikasi pembangkit listrik termoelektrik. Pertama, aplikasi limbah panas skala makro. Pembangkit listrik termoelektrik mikro bisa jadi dibuat dengan menggunakan teknologi sirkuit terintegrasi. Menurut Rowe, alternatif termoelemen tipe N dan tipe P adalah ion ditanamkan ke dalam substrat silikon yang tidak dilapisi sebuah foto miniatur generator termoelektrik yang dikembangkan oleh Rowe. Kedua yaitu aplikasi limbah panas skala makro. Ada dua, yaitu aplikasi limbah panas rumah tangga dan aplikasi limbah panas industri. Selanjutnya kesimpulan. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertama, untuk mengidentifikasi suhu optimal panas laten dengan penyimpanan energi TS dengan teknologi waste heat recovery atau WHR bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi dampak terhadap lingkungan akibat proses industri. Kedua, pada persamaan 1 sama dengan 3 menghasilkan perkiraan daya keluaran dari mesin kalor berdasarkan sumber panas masuk dan keluar sumber panas, THI dan THO, suhu heatsink, TCI, dan rasio kapasitas panas. Ketiga, kinerja sistem HETS dapat dievaluasi dengan menormalkan produksi energi total dengan energi yang bisa dihasilkan secara teoritis, yaitu E dibagi dengan E max. Keempat yaitu nilai figure of merit biasanya sebanding dengan efisiensi konversi. Istilah tabel dimensi ZT merupakan angka yang sangat mudah untuk membandingkan efisiensi konversi potensial modul menggunakan bahan termoelektrik yang berbeda. Efisiensi konversi sebagai fungsi dari perbedaan suhu pengoperasian dan tentang nilai figure of merit. Kelima, bahan termoelektrik konvensional yaitu bismut yang dikombinasikan dengan antimoni atau AN, tellurium, dan selenium. Keenam, pengaplikasian pembangkit listrik termoelektrik dibagi menjadi skala mikro dan skala makro. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diperbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.